Oke, selamat pagi Bu Selvi dan juga teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf nih hari ini Coffee Morning-nya agak siang karena kebetulan tim aku sekaligus juga Zoom meeting-nya kepake karena meeting dengan klien. Nah, di pagi menuju siang ini kita mau dengerin Coffee Morning dari Bu Selvi yang bahasannya menarik banget karena eh, related dengan kita sebagai orang pribadi di mana menurut PMK 112 2022 itu kan nanti ke depannya NPWP akan diubah menjadi NIK yang ada di KTP kan. Nah, Bu Selvi mau bahas tentang perbandingan antara NPWP dan KTP gitu, teman-teman. Nah, walaupun misalnya kita semua mungkin udah tahu ya gimana, kemarin juga udah ada webinar, tapi mungkin Bu Selvi punya perspektif yang beda, kita dengerin yuk hari ini Coffee Morning-nya Bu Selvi. Waktu dan tempatnya dipersilahkan ya, Bu. Jadi kita sekarang discuss ya, bukan one way tapi two way ya. Discuss antara NPWP versus KTP nih. Yang pertama, dasar hukumnya. Kita tahu dasar hukum penggabungan antara NPWP dengan NIK adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian yang kedua adalah, nah ini mungkin ini yang teman-teman belum tahu, ada Amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang pencantuman dan pemanfaatan nomor induk kependudukan dan atau nomor pokok wajib pajak dalam pelayanan. Jadi DJP dengan Disdukcapil itu memiliki apa ya namanya, perjanjian kerjasama berdua. Nah, ini yang menyangkut antara NPWP dan NIK. Kemudian yang dasar hukum ketiga yang kita bahas sekarang adalah PMK nomor 112 tahun 2022. Sebenarnya tujuannya pemerintah itu apa sih? Menyatukan antara NPWP dengan NIK. Yang pertama adalah untuk terbentuknya data identitas tunggal secara nasional yang dapat mempermudah dan mempercepat layanan publik kepada masyarakat. Sebenarnya data identitas tunggal ini di luar negeri sudah ada ya. Nah, kita mencontoh dari luar negeri. Yang kedua, untuk memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan. Jadi kemungkinan nanti ke depannya pada saat NIK sama dengan NPWP, mungkin Dirjen Pajak lebih bisa mengintip ya, istilahnya mengintip harta yang kita punya. Mungkin. Nah, ini kita balikin lagi nih, kira-kira benar apa enggak seperti itu. Benar nggak kayak gitu, teman-teman? Ada yang mau sharing? Betul, Bu, betul. Betul ya, kayaknya emang benar ya, kayak Iya. gitu ya. Benar. Jadi kayaknya memang ini salah satu cara dari Dirjen Pajak untuk lebih bisa melihat istilahnya kepatuhan kepatuhan kita atas pajak, sepertinya seperti itu. Masuk ke sini. Ini sebenarnya sih adalah definisi. NIK itu apa sih? Itu adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Sedangkan NPWP apa? NPWP itu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sebenarnya ini kan sebenarnya sama-sama aja nomor identitas.
Yang satu nomor identitas penduduk, yang satu nomor identitas wajib pajak. Jadi sama pemerintah sekarang mau digabungkan nih menjadi satu. Kita sama NPWP itu akan menjadi sama. Nah, ini yang jadi banyak pertanyaan dari orang-orang nih. Kalau NPWP sama dengan NIK, otomatis jadi wajib pajak dan bayar pajak nggak? Siapa yang berani jawab? Enggak, Bu, enggak otomatis. Kenapa, Din? Tetap melihat dari persyaratan subjektif dan juga objektifnya si wajib pajak itu, gitu, Bu. Ya, betul. Tapi sekarang kan banyak yang ketakutan nih ya. Banyak Betul. yang ketakutan. Orang-orang pada takut. Waduh, kalau NPWP sama NIK berarti kita harus lapor dong. Harus bayar pajak dong. Segala macamnya jadi susah dong. Kan seperti itu kan. Tapi kayaknya ini yang belum di dari kemarin tuh saya coba share-share ngecek-ngecek gitu ya di internet apa yang udah pemerintah lontarkan gitu. Memang ada cuma satu waktu itu kalau nggak salah Apra sendiri yang ada di internet tuh bilang kalau NIK sama dengan NPWP orang nggak otomatis bayar pajak. Cuma satu itu doang, tapi yang lainnya belum banyak yang ini. Kayaknya penduduk Indonesia tuh masih pada ketakutan kalau misalkan NPWP sama dengan NIK, mereka harus bayar pajak, harus lapor pajak. Kayaknya menurut saya sih dari DJP dan pemerintah harusnya ada diberlakukan apa ya, kayak marketing lah apalah, kayak slogan-slogan segala macam yang masih tahu masyarakat supaya tidak panik. Itu juga. Nah, ini ketentuan yang ada di PMK 112. Jadi mulai 14 Juli BPOP yang merupakan penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP. Kemudian Ditjen Pajak memberikan NPWP dengan mengaktifasi NIK berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak ataupun secara jabatan. Sedangkan wajib pajak yang sudah memiliki NPWP wajib melakukan pemadanan dengan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi misalkan kayak kita nih, semua kan udah punya NPWP ya, semua juga udah punya NIK, tapi belum tentu NPWP yang ada sekarang sama dengan NIK. Contohnya adalah saya sendiri nih, alamat di NPWP dengan alamat di KTP itu beda. Apa yang harus saya lakukan? Yang tadi, jadi wajib melakukan pemadanan dengan data kependudukan. Tapi ini terus terang belum saya lakukan. Karena kan kita harus, kalau saya itu, saya pindah alamat, pindah KPP. Jadi saya harus mengajukan pemindahan KPP. Nah, itu yang belum dilakukan, terus terang belum. Hasil pemadanan data ini ada dua macam, valid atau belum valid. Nah, kalau valid itu berarti NIK-nya sudah sama dengan NPWP-nya. Jadi nomor NIK itu bisa dipakai untuk membuka DJP online. Kalau sekarang kan kita masih pakai nomor NPWP ya. Kalau misalkan hasil pemadanan data sudah valid, nanti kita bisa pakai nomor NIK untuk buka DJP online. Klarifikasi data. Klarifikasi data ada bermacam, ada data alamat pos elektronik atau email, data handphone, kemudian ada data alamat tempat tinggal, data klasifikasi KLU, sama data unit keluarga. Jadi nanti kalau kita mau rubah di DJP online, itu kita akan ditanyakan ini nih. Nah, klarifikasi data itu bisa melalui apa saja.
Yang pertama bisa melalui laman Dirjen Pajak atau DJP online. Kemudian bisa melalui pos elektronik, bisa by contact center atau saluran lainnya ya. PPOP yang NIK-nya itu bisa berfungsi sebagai NPWP, tapi dengan satu catatan, telah melakukan pemadanan data yang seperti yang sebelumnya ini. Jadi kita ada klarifikasi buka DJP online, kalau kan paling gampang buka DJP online, terus masukin NPWP, kemudian di situ di situnya tinggal diganti alamatnya segala macam. Kemudian kalau WPOP yang belum memiliki NPWP, nah NIK-nya ini akan diaktifasi sebagai NPWP, tapi dengan catatan pertama melalui permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Kemudian diberikan NPWP 15 digit yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Ini kita masuk ke cara validasi NIK menjadi NPWP. Ada yang udah pernah validasi belum di sini? Kan semua udah pada bisa. Nah, ini kita masuk di perubahan data nih. Perubahan data ada dua macam, buat tidak pindah KPP atau pindah KPP. Nah, yang pertama kalau perubahan identitas, perubahan alamat, kemudian perubahan sumber penghasilan, ini kalau yang tidak pindah KPP bisa kita langsung ganti di DJP online. Kemudian kalau misalkan pindah KPP ini yang jadi masalah, pindah perubahan alamat tidak dalam wilayah kerja KPP yang sama. Nah, itu nanti yang seperti tadi udah bilang, kita ajuin perubahan data ke KPP. Ajuin sekarang tuh bisa ke KPP yang terdaftar sekarang. Jadi nggak usah kayak Winda harus ke Padang dulu untuk ajuin, nggak usah. Tapi kalau mau sekalian pulang kartu kan, lagi kan ke KPP terdaftar, maka KPP terdaftar yang sekarang nih, dia akan bikin surat ke KPP yang sebelumnya, menanyakan apakah ada hutang pajak atau gimana. Jadi dari KPP yang terdahulu akan mengeluarkan penghapusan NPWP. Atau misalkan kita ada tagihan pajak, dia akan mengeluarkan STP. Seperti itu. Setelah kita udah selesai pindah KPP, dapat KPP yang baru, baru kita bisa di DJP online lagi, kemudian nanti alamatnya akan berubah menjadi alamat yang terbaru. Oke, nah, udah sekian. Ada yang mau nanya lagi nggak? Atau mau diskus lagi mengenai perubahan data wajib pajak atau dari NPWP menjadi NIK? Yang mau sharing-sharing? Terima kasih Bu Selvi pemaparannya. Teman-teman ada yang mau sharing atau bertanya lagi ke Bu Selvi? Topik ini sebenarnya menarik ya Bu, tapi ya karena belum ada belum ya aturan turunan dan juga belum terrealisasi secara menyeluruh gitu ya Bu. Jadi kita masih belum tahu nih, masih menebak-nebak doang ya Bu. Gimana sih ke depannya, efeknya apa gitu.
Karena Iya, ya betul. sambil menunggu mungkin kita kalau nunggu bisa ada lanjutan pembahasan gitu. Boleh nunggu. Sejauh aku ngelihat semenjak dari diterbitkannya aturan ini memang yang paling banyak isunya di masyarakat itu yang pertama adalah eh, apa ketakutan masyarakat dengan ditetapkannya IKJ sebagai NPWP. Mereka pada takut tuh, emang kelihatan takut apakah harus bayar pajak gimana nih nanti. DJP berarti bisa lihat dong kita ngapain aja. Dan sekaligus juga sebenarnya Bu ada juga ketakutannya lebih ke apakah eh, sistem atau database Indonesia udah bisa nih menjamin kerahasiaan data gitu kan Ibu. Karena kita Nah, tahu itu tuh yang benar tuh, Din. mm-mm. Betul Karena itu. iya, karena kita tahu data-data di Indonesia kadang-kadang aja masih bisa jadi dibungkus gorengan ya, Bu. Betul. Gitu. Bayangin dong kalau misalnya nanti fotokopi KTP kita apa ada dibungkus gorengan, terus orang-orang jadi bisa ngakses pajak kita, segala macam harta, segala macam. Ya, jadi mungkin sekaligus juga sih kalau misalnya emang mau dijadikan satu single identification number, berarti ke depannya layanan administratif nggak perlu fotokopi, nggak perlu hal-hal yang membuat kemungkinan adanya bocor informasi karena fotokopi-fotokopi kan kita nggak tahu Bu, abangnya salah fotokopi misalnya kita minta Iya. dia nggak hancurin ya kan. Terus dipakai sama tukang gorengan ya kayak gitu-gitu yang kadang-kadang terlihat simpel padahal ini apa namanya Bahaya ya. berbahaya buat iya buat kita kita kalau dari masyarakat itu mungkin yang aku tahu ya yang paling sering diungkapin terus oh palingan kalau nggak juga yang isunya adalah kalau anak kecil gimana gitu kan anak kecil juga udah ada NIK kan soalnya Bu Betul. NIK buat Dari lahir kan iya mereka. buat yang apa Kia Kia ya Kia Iya. gimana dong itu juga sih NIK tuh kemarin ada di bukan di akte, di kartu keluarga. Jadi hmm, walaupun dia lahir, baru lahir, bayi udah punya NIK. gitu Tapi kan balik lagi, Din, Mm-mm. persyaratan Objektif dan subjektifnya. objektif iya Mm-mm. makanya sebenarnya sebenarnya ya mungkin DJP perlu sosialisasi secara menyeluruh ya Bu menurut aku sih kalau misalnya Ya, orang-orang yang bekerja di bidang sosialisasi. perpajakan atau keuangan atau misalnya kantornya udah sosialisasi mungkin akan lebih paham tapi kalau misalnya yang kayak maaf kayak misalnya tukang gorengan gitu yang nggak ada penyuluhan ke dia atau misalnya eh, yang serabutan yang pekerja lapangan mungkin belum Mm-mm. pernah dengar dampaknya apa atau kekhawatirannya gimana gitu kan ya mungkin Bu itu sih kalau dari aku Bu sekedar menambahkan sedikit informasi yang aku tahu. Ya, betul, Din.